Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami berupa artikel review terkait perbandingan analisis zat gizi yogurt dengan es krim. Berikut anggota kelompoknya yaitu Lula Herdina, saya sendiri dengan NPM 012, Oktaviani Wulandari dengan NPM 014, dan Amelia Aistizen dengan NPM 025. Pangan fungsional di sini merupakan pangan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, karena di dalam pangan tersebut terdapat kandungan zat gizi yang bermanfaat, serta terdapat pula senyawa aktif di dalamnya. Nah, senyawa aktif ini apa saja sih? Nah, berupa serat, inulin, PUFA, antioksidan, prebiotik, dan probiotik. Nah, itu menjadi alasan mengapa kelompok kami itu memilih yogurt, karena yogurt itu sendiri memiliki kandungan probiotik. Nah, pangan fungsional juga bisa mencegah penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular seperti kolesterol, osteoporosis, kanker, diabetes mellitus, dan obesitas. Baik, selanjutnya ada perbandingan zat gizi per 100 gram antara yogurt dan es krim. Seperti yang kita lihat bersama ya di sini kandungan zat gizi es krim itu lebih tinggi dibanding yogurt. Meskipun keduanya berbahan dasar susu, namun jumlah kandungan zat gizinya itu berbeda. Yogurt ini dibuat dari hasil fermentasi susu tanpa krim yang dicampur dengan gula dan susu sampai teksturnya menyerupai krim yang lembut dan padat. Beberapa jenis yogurt juga ditambah tambahan perasa buah-buahan. Karena tidak menggunakan krim, yogurt memiliki kandungan lemak yang lebih rendah, sedangkan es krim dibuat dengan cara mencampurkan susu, krim, gula, dan perasa. Kemudian bahan tersebut itu diolah hingga teksturnya menjadi lembut. Setengah cangkir yogurt saja itu mengandung 2 gram lemak dan 2 gram lemak jenuh. Sedangkan setengah cangkir es krim itu terdapat 7 gram lemak dan 5 gram lemak jenuh. Jika membicarakan mana yang lebih baik dikonsumsi itu sudah pasti yogurt ya, karena susu yang difermentasi itu memiliki kemampuan untuk menyehatkan pencernaan. Namun meski begitu, mengonsumsinya secara berlebih juga tidak disarankan. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sih metode analisis proximat pada sampel es krim dan yogurt. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu analisis proximat. Analisis proximat ini adalah analisis kandungan zat gizi secara menyeluruh meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. Nah, analisis ini tujuannya itu untuk mengetahui ada komposisi zat gizi ada yang bisa dikonsumsi. Nah, es krim ini adalah produk pangan yang asalnya itu dari zat cair. Lalu diberikan perlakuan pembekuan sehingga menjadi es krim ini bisa dikatakan sebagai junk food karena baik, mohon maaf Ibu dan teman-teman, saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya yaitu analisis kadar air di sini kami menggunakan metode open pengeringan dengan prinsip memanaskan sampel pada suhu 105 derajat Celcius dan yang dihitung itu adalah berat yang hilang sebagai kadar airnya. Selanjutnya itu metode analisis kadar abu dengan menggunakan metode pengabuan kering, yaitu dengan memiliki prinsip untuk mengetahui jumlah mineral yang tersisa atau mengetahui zat toksik yang ada di dalam sampel dengan dipanaskan di dalam tanur
dengan suhu 500 sampai dengan 600 derajat Celcius. Jika suhunya itu lebih dari 600 derajat Celcius, maka senyawa karbonat dalam sampel itu akan kehilangan alkali dan karbon dioksidanya. Nah, pengabuan yang sempurna ini ditandai dengan adanya perubahan bentuk sampel menjadi abu dan warnanya menjadi putih keabuan. Selanjutnya, analisis kadar lemak yang digunakan itu metode Babcock. Metode ini dianggap cocok karena metode ini dapat menganalisis sampel yang berupa zat cair atau semi cair. Nah, metode ini memiliki prinsip lemaknya itu diekstraksi dengan cara mengemulsi susu menggunakan H2SO4 atau asam sulfat yang pekat, lalu dikombinasikan dengan sentrifugasi berulang kali dan juga pemanasan. Nah, jumlah lemak yang dihitung itu jumlah lemak yang dipisahkan dan diukur di botol Babcock yang telah dikalibrasi. Selanjutnya, analisis performa yaitu kadar protein dengan metode Kjeldahl. Nah, prinsip ini menggunakan pengukuran nitrogen total di dalam sampel. Kenapa kami menggunakan metode ini? Karena tadi kan yang diukur itu nitrogen total, sedangkan nitrogen total itu bukan hanya dari nitrogen protein saja, tapi ada protein misalnya dari antioksidan dan lain-lain. Nah, kami menggunakan ini karena nanti akan dikalikan dengan faktor konversinya. Pada umumnya itu didasarkan asumsi bahwa kandungan nitrogen yang ada dalam protein itu sekitar 16% atau faktor konversinya itu sekitar 6,25. Tapi untuk karena yogurt dan es krim ini berbahan dasarnya susu, maka nanti akan dikonversi sebanyak 6 faktor konversinya itu 6,38 untuk produk susu. Baik, untuk yang terakhir ini adalah analisis kadar karbohidrat total dengan metode Armstrong. Metode ini memiliki prinsip analisis gula pereduksi dan gula non-pereduksi. Selanjutnya itu direaksikan dengan asam sulfat pekat membentuk purfural dan turunannya. Purfural ini akan terserap dan bereaksi dengan pereaksi antron membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru kehijauan. Mungkin di selandia selanjutnya. Nah, di sini kami sudah memberikan gambaran atau ilustrasi mengenai beberapa metode yang kami pilih. Seperti contoh nih, di sini ada analisis kadar air menggunakan metode pengeringan. Langkah yang pertama itu kita mengenalkan cawan porselen, selanjutnya itu didinginkan dengan desikator, menimbang sampel yang digunakan, lalu dikeringkan kembali dan hingga mendapatkan berat yang konstan. Selanjutnya, untuk analisis kadar abu ini menggunakan metode pengabuan kering. Pada langkah yang pertama itu hampir sama dengan metode pengeringan open, cuman di sini sampelnya itu dilakukan pengabuan dengan tanur dengan suhu 500 sampai 600 derajat Celcius dengan hingga mendapatkan berat yang konstan. Selanjutnya, metode analisis kadar lemak sini kami menggunakan metode Babcock dengan cara mengemulsikan lemak pada susu, lalu disentrifugasikan sebanyak 2-3 kali dengan diselingi dimasukkan air panas atau pemanasan sampai dengan lemaknya itu terheterogen dan dibaca skalanya oleh botol Babcock. Selanjutnya di sini metode Kjeldahl. Jadi di metode Kjeldahl ini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap destruksi. Nah, tahap destruksi ini adalah tahap pemecahan, yaitu menggunakan asam kuat dengan ditambahkan dengan katalis untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya itu ada tahap destilasi. Tahap destilasi ini tujuannya untuk memisahkan komponen berdasarkan perbedaan titik didih yang ditandai dengan perubahan warna merah muda menjadi hijau dan menandakan bahwa larutan itu bersifat basah. Selanjutnya ada tahapan yang ketiga yaitu tahapan titrasi. Tahapan ini memasukkan sampel dan belangko hasil destilasi tadi, kemudian dititrasi dengan menggunakan HCl, dan proses titrasi ini diakhiri sampai warna larutan Erlenmeyer ini berwarna hijau muda menjadi ungu muda, yang menandakan bahwa semua unsur nitrogen itu tepat bereaksi dengan klorida. Selanjutnya, ada metode Antron, yaitu menganalisis kadar karbohidrat total. Untuk yang pertama itu, dimasukkan ke dalam botol reaksi, kemudian ditambahkan dengan reagen Antron, kemudian ditutup dengan plastik dan aluminium foil. Kemudian dilakukan pemanasan dan dibaca oleh spektrofotometer, dan dibaca itu dengan
metode pembacanya 630 nanometer absorbansinya. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berbicara mengenai tren pangan fungsional, seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pangan fungsional itu sudah meningkat, ditandai dengan sudah banyaknya pengembangan produk, riset, atau penelitian. Nah, serta masyarakat Indonesia juga sudah sadar bahwa mereka tidak hanya makan dan kenyang saja, tapi mereka mau merasakan manfaat dari makanan tersebut. Baik, selanjutnya itu ada risiko konsumsi junk food dengan risiko terkena penyakit tidak menular. Di sini contoh penyakit tidak menularnya yaitu ada diabetes mellitus, obesitas, dan jantung koroner. Hubungan mengonsumsi es krim dengan penyakit diabetes mellitus ini karena makanan tinggi gula seperti es krim itu jika dikonsumsi secara berlebih maka dapat menyebabkan sel-sel di dalam tubuh itu menjadi kurang responsif terhadap efek insulin atau yang disebut dengan resistensi insulin. Hal tersebut merupakan faktor utama dalam perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya itu hubungan mengonsumsi es krim dengan kejadian obesitas. Es krim ini kan mengandung tambahan gula yaitu sukrosa dan fruktosa yang ketika dikonsumsi akan menyebabkan kadar glukosa darah itu naik karena gula-gula tersebut itu diserap dalam aliran darah. Nah, kelebihan glukosa dalam tubuh ini akan membentuk trigliserida yang disimpan dalam jaringan adiposa dan jika menumpuk dan membesar, maka akan menjadi penyebab terjadinya obesitas. Selanjutnya itu hubungan mengonsumsi es krim dengan penyakit jantung koroner. Es krim juga kan mengandung lemak jenuh ya. Jika dikonsumsi secara berlebih, maka lemak-lemak tersebut akan menempel pada dinding pembuluh darah sehingga akan terjadi penyumbatan dan dapat menyebabkan penyakit jantung koroner ini. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya, jadi perbandingan analisis zat gizi es krim dan yogurt ini memiliki kesimpulan bahwa metode analisis yang digunakan pada produk es krim dan yogurt ini memiliki kesamaan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan es krim dan yogurt ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu es krim ini teknik pembuatannya dengan mencampur krim, sedangkan yogurt ini dibuat dengan hasil fermentasi susu tanpa krim. Lalu untuk es krim ini mengandung banyak lemak dan kalori daripada yogurt karena penggunaan krim yang tinggi kadar lemaknya dan juga yogurt yang mengandung bakteri. Baik, untuk presentasinya sudah selesai. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan bagi penanya. Dia silakan. Ada lagi? Cuma satu. Silakan dia. Rosita Elsa. Dah silakan. Dia dulu. Baik, sebelumnya izin bertanya ke kelompok 2. Tadi kan menyebutkan ya beberapa jenis yogurt, namun tidak dijelaskan gitu jenis yogurtnya itu apa saja. Jadi saya di sini mau minta dijelaskan gitu yogurtnya itu apa saja dan juga apa perbedaannya dari setiap jenis yogurt tersebut. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Lia tadi ya, jenis-jenis yogurt dan perbedaan dari jenis yogurt. Sebenarnya jenis-jenis yogurt ini banyak sekali ya, cuman di sini saya akan mengambil 4 contoh saja begitu. Yang pertama ada low fat atau rendah lemak. Di sini itu low fat itu rendah lemak dan rendah kalori ya. Namun di produsennya itu menambahkan gula agar yogurt itu tetap nikmat ketika dikonsumsi begitu. Yang kedua yaitu jenis yogurt full fat atau tinggi lemak. Sebenarnya tidak sepenuhnya yogurt full fat ini buruk. Meski tinggi kalori, yogurt ini tuh mengandung lemak trans alami yang tidak berbahaya seperti lemak trans pada makanan olahan. Yang ketiga itu jenis Greek yogurt atau rendah laktosa. Dan rendah whey atau endapan protein itunya.
Nah, di sini tuh Greek yogurt itu teksturnya lebih kental daripada yogurt biasanya dan proteinnya 2 kali lebih banyak serta kalori dan lemaknya juga lebih banyak. Namun kalsiumnya ini lebih sedikit daripada yogurt biasa. Yang keempat ini jenis yogurt non-dairy atau tanpa laktosa. Kalau yang Greek yogurt itu tadi rendah laktosa, kalau yang non-dairy yogurt ini tanpa laktosa. Terbuat dari bahan alternatif selain susu. Yogurt jenis ini itu terbuat dari tumbuhan, biasanya dari kedelai atau kelapa. Kandungan lemaknya sudah pasti rendah dan kalsiumnya juga rendah. Cocok untuk orang yang memiliki intoleransi laktosa dan berpola makan vegetarian. Dari semua jenis yogurt ini memberikan manfaat meski berbeda kandungan. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kebiasaan makan, target kalori atau kebutuhan kita. Seperti itu, Lia. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Okta atas jawabannya. Oke, selanjutnya. Baik, izin bertanya, saya Rasya dengan NPM 19. Pertanyaannya adalah, tadi kan tren pangan fungsional yogurt itu meningkat setiap tahunnya karena kesadaran masyarakat Indonesia. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab lain yang menyebabkan peningkatan konsumsi yogurt pada masyarakat di Indonesia? Terima kasih. Baik, Rosita izin menjawab. Faktor lain itu ada tentang meningkatnya pendapatan masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat itu semakin sadar akan penyakit, akan masalah kesehatannya. Jadi, mereka lebih memilih membeli makanan fungsional gitu daripada fast food gitu. Jadi, terus juga gaya hidupnya juga yang berhubungan dengan penyakit itu masyarakat semakin sadar. Gitu, Rosita. Makasih sudah jelas. Jelas, terima kasih, Lula. Oke, baik. Jika tidak ada penanya lagi, silakan ditutup kelompok 2. Baik, untuk presentasi kami sudah selesai. Terima kasih yang sudah berpartisipasi bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.